Oke, kita lanjutkan aja ya. Kemarin masih kita ulangi sedikit. Yang pertama untuk melakukan analisis itu adalah dengan menggunakan common size statement. Jadi yang di-commonkan itu adalah financial statement-nya. Jadi laporan keuangannya itu size-nya di-commonkan. Karena ada tentu di dunia ini ya, di dalam bisnis itu ada perusahaan yang sejenis, cuman ada yang size-nya besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, bagaimana kalau kita ingin membandingkan antar satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda ukuran tersebut? Jadi kalau hanya menggunakan angka absolut itu agak sulit ya. Maka kita menggunakanlah size yang di-commonkan ya. Jadi distandarkan, di-commonkan dengan menyiapkan common size financial statement ini. Jadi ada dua, yaitu common size income statement. Jadi kita membagi setiap entry yang ada di financial statement tersebut ke sales. Jadi sales itu adalah sebagai 100%-nya, maka kemudian semua entry atau angka yang ada di income statement itu dijadikan dalam bentuk persentase dari penjualan. Jadi penjualan sebagai patokannya itu yang 100%, yang lainnya mengikuti. Jadi berapa jumlahnya dibandingkan dengan penjualan, maka dia merupakan bentuk atau hitungan hitungan persentase dari penjualannya. Sedangkan kalau common size balance sheet itu adalah yang menjadi patokannya atau yang 100%-nya itu adalah total aset. Sehingga semua entry atau angka yang ada pada neraca itu dibagi ke total aset tersebut, sehingga kita akan mendapatkan berapa persentase angka atau entry tersebut dari total asetnya. Nah, ini contohnya ya, common size income statement. Nah, yang jadi patokan itu adalah sales-nya adalah 100% ya. Sales-nya yang 100%, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Jadi tentu cost of goods sold-nya itu biasanya lebih kecil dari sales-nya, sehingga akan menyisakan adanya gross profit. Ya, jadi total sales-nya berapa, terus total cost of goods sold-nya berapa. Jadi cost of goods sold-nya dibagi dengan total sales dikalikan 100%, maka kita akan dapatkan misalnya di sini cost of goods sold-nya adalah 75%. Dan yang lain-lainnya. Atau dengan cara lainnya, sales dikurangi cost of goods sold, maka otomatis kan 100 dikurangi 75%, gross profit-nya adalah 25%. Nah, kemudian kita cari lagi selling expense-nya berapa persen, general dan administrative expense-nya berapa persen, dan seterusnya. Kita akan dapatkan masing-masing berapa persennya. Total dari operating expense-nya adalah 10,8%. Nah, gross profit dikurangi dengan operating expense, maka akan menghasilkan net operating income. Ya, jadi masih ingat kan ya prinsip accounting-nya. Jadi menghasilkan net operating income sebesar 14,2%. Nah, net operating income ini atau EBIT ya sama dengan EBIT ya, earning before interest and taxes. Jadi earning atau pendapatan sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. Jadi net operating income itu adalah gross profit setelah dikurangi dengan operating expense. Maka dia akan mendapatkan net operating income atau EBIT, earning before interest and taxes. Sehingga dengan demikian EBIT ini kalau sudah dikurangi dengan interest expense, itu akan mendapatkan earning before tax. Jadi earning sebelum dikenakan pajak, dikurangi dengan pajak maka akan mendapatkan net income. Nah, di sini net income-nya adalah 7,6%, berarti Boswell ini mempunyai net income sebesar 7,6% dibandingkan dengan sales-nya. Nah, dengan adanya ukuran yang sudah
common ini, maka kita juga bisa membandingkannya dengan perusahaan lain. Misalnya perusahaan lain yang lebih besar ya dari Boswell ini, dengan di commonkan size-nya, kita akan dapatkan juga berapa persentase net income-nya dibandingkan dengan sales-nya. Jadi dengan adanya perbandingan tadi, kita bisa menentukan kita bagusnya kalau sebagai investor ya atau calon investor, kita bagusnya berinvestasi di mana? Di perusahaan Boswell ini atau perusahaan lain yang menjanjikan atau yang memberikan fakta tentang berapa net income yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Jadi walaupun perusahaan besar bisa jadi net income-nya kecil dalam persentase dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, yang lebih kecil. Jadi kalau kita sebagai investor yang punya logika ya, maka bagusnya sih berinvestasi di perusahaan yang punya net income yang lebih tinggi. Tapi itu baru satu sisi ya yang kita lihat. Banyak sisi lain yang harus kita perhatikan dalam menentukan sebaiknya kita berinvestasi di mana. Ini baru satu sisi yang kita lihat. Jadi mungkin dengan rasio yang lain, analisis yang lain, dan perbandingan-perbandingan yang lain, baru kita bisa memastikan kita sebaiknya berinvestasi di mana. Itu yang pertama ya, ini adalah common size income statement. Jadi ini tadi ya ceritanya. Nah, kalau common size balance sheet, maka di sini disajikan neraca komparatif yaitu dari tahun 2015 dan 2016 masing-masing dicarikan dibentuk dalam persentase dari total aset. Jadi tahun 2015 cash-nya misalnya itu berapa persen dari total asetnya. Tahun 2016 juga demikian, tapi tahun 2016 itu cash-nya berdasarkan pada total aset yang 2016 juga, bukan dicampurkan ya. Jadi 2015 itu adalah untuk 2015 saja, 2016 itu 2016 saja. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bagaimana tren ya dari perusahaan ini. Cash-nya bagaimana? Ternyata dalam 1 tahun cash-nya turun 0,8%. Account receivables-nya naik sebanyak 0,3%. Inventory-nya naik sebanyak 6,2% dan seterusnya. Kita bisa lihat ya. Ini untuk common size balance sheet ini. Di bagian kredit, kita juga melakukan hal yang sama. Dan sebagai totalnya, patokannya itu tadi juga tetap total aset atau di sisi kredit tentu total liabilities and stockholders equity 100%-nya. Jadi dengan adanya persentase atau size yang dikomunkan tadi, kita bisa melihat bagaimana perkembangan atau situasi dari atau kondisi dari masing-masing akun yang ada pada neracanya di bagian kredit. Jadi seperti account payable ternyata turun sebesar 0,9%, accrued expenses turun sebesar 0,3% dan seterusnya. Jadi dari adanya data dan analisis ini kita bisa menganalisisnya lebih lanjut, kira-kira bagaimana melihat perkembangan dari perusahaan ini. Bagus atau tidak? Tapi itu baru satu sisi lagi ya, tambahan dari tadi selain income statement, kemudian balance sheet-nya, dan kemudian ini observasinya ya. Selain analisis dengan menggunakan common size financial statement tadi, kita juga bisa menggunakan financial ratio atau rasio-rasio keuangan. Ya, rasio keuangan itu adalah metode kedua untuk menstandarkan informasi keuangan pada income statement dan balance sheet. Jadi ini juga bentuk standarisasi informasi keuangan. Kita bisa lakukan dengan menganalisisnya dengan menggunakan rasio keuangan. Nah, rasio itu sebenarnya kalau kita hitung begitu saja, itu tidak ada artinya.
Jadi no meaning. Tapi kalau kita lakukan pembandingan, maka itu akan sangat berarti. Jadi rasio tersebut akan sangat berarti kalau kita melakukan pembandingan. Contohnya, yang pertama adalah pembandingan dengan tahun sebelumnya. Ya, jadi tahun sekarang dengan tahun sebelumnya itu bagaimana? Lebih bagus atau justru lebih jelek? Atau sama saja ya, stagnan. Atau yang kedua, rasio dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi ingat ya, pada industri yang sama. Karena kalau industrinya berbeda tentu akan sulit ya kalau kita melakukan pembandingan. Artinya yang kita bandingkan itu tidak akan sejenis ya. Jadi kita harus membandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Jadi rasio-rasionya itu akan berarti kalau atau punya meaning atau punya arti kalau kita bandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Oke, dan apa saja financial ratio yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan ya untuk menganalisis. Jadi yang pertama adalah seberapa liquidkah suatu perusahaan. Jadi ini masalah likuiditas. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar semua utang-utangnya ketika jatuh tempo. Jadi semua utang-utangnya itu ketika jatuh tempo bisa nggak dibayar, dan itu kelihatan dari atau bisa dilihat dianalisis dengan menggunakan rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, bagaimana perusahaan ini membiayai atau mendanai pembelian aset-asetnya. Itu adalah dengan melihat rasio dari struktur permodalannya. Apakah pembelian aset tersebut lebih banyak dibeli dengan utang atau lebih banyak dibeli dengan menggunakan ekuitas yang ada. Yang ketiga, seberapa efisienkah manajemen perusahaan dalam menggunakan atau mengutilisasi aset yang ada di perusahaan untuk mengenerate atau menghasilkan penjualan. Ini adalah merupakan asset management efficiency ratio. Jadi rasio bagaimana efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat adalah apakah perusahaan cukup dalam mendapatkan penghasilan yang cukup ya dari investasi yang dilakukan. Jadi apakah mencukupi return yang dihasilkan itu dari investasi yang dilakukan. Ini adalah profitability ratio, jadi rasio profitabilitas. Jadi investasi yang dilakukan itu cukup nggak hasilnya? Returnnya itu cukup atau tidak? Itu dengan profitabilitas rasio. Yang kelima, itu adalah apakah managers dari perusahaan ini, jadi para managers dari perusahaan ini, itu bisa menciptakan nilai untuk para shareholders-nya. Ini dengan menggunakan market value ratio. Jadi rasio dari pasar. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini mengadreskan ya, mengalamatkan basic question. Jadi pertanyaan dasar yang dialamatkan ke rasio likuiditas itu adalah seberapa liquidkah perusahaan tersebut. Jadi suatu perusahaan itu dikatakan liquid jika dia sanggup untuk melakukan pembayaran semua tagihannya ketika jatuh tempo. Dan pembayaran itu adalah dilakukan on time ya. Jadi
pada saat jatuh tempo langsung bisa bayar. Itu berarti perusahaannya secara financial itu liquid. Nah, kita bisa menganalisis likuiditas dari suatu perusahaan itu dari dua complementary perspektif, yaitu dengan mengukur likuiditas secara overall dari suatu perusahaan atau mengukur likuiditas individual dari aset kategori tersebut. Jadi overall dan individual aset kategori. Kita lihat ya satu persatu. Nah, kalau secara overall, maka ada dua jenis rasio likuiditas yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua acid test atau quick ratio. Ya, jadi dua ini ya. Jadi overall liquidity itu adalah menganalisis dengan membandingkan current asset dari perusahaan dibandingkan dengan current liabilities-nya. Jadi yang pertama, current ratio. Jadi current ratio itu membandingkan current atau liquid asetnya dengan current atau short term liabilities-nya. Jadi kita membandingkan berapa besar aset lancarnya atau harta lancarnya dibandingkan dengan current liabilities atau short term liabilities ya, atau utang jangka pendeknya. Jadi pembandingan antara seberapa banyak current aset dibandingkan dengan seberapa banyak current liabilities-nya. Jadi dengan current ratio ini kita tahu untuk menutupi atau membayar current liabilities tersebut, ada nggak current asetnya? Cukup nggak current asetnya? Kita lihat di sini. Untuk Boswell, ternyata current ratio dari Boswell, current asetnya adalah 643,5 juta dolar. Kita bandingkan dengan current liabilities-nya. Current liabilities-nya adalah 288,0 juta dolar. Berarti banyaknya current asset atau aset lancarnya dibandingkan dengan utang jangka pendeknya itu adalah pembandingannya sebanyak 2,23 kali. Jadi artinya kemampuan untuk membayar atau melunasi utang jangka pendeknya itu adalah sebanyak 2,23 kali dari current asetnya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Boswell itu sangat liquid, sangat sanggup untuk melakukan pembayaran utangnya, utang jangka pendeknya ya, dengan menggunakan current asetnya. Jadi perusahaan itu punya 2,23 dolar current asset untuk setiap $1 current liability-nya. Jadi setiap utang jangka pendek yang sebanyak $1 itu sanggup dibayar dengan menggunakan current asset sebanyak 2,23 dolar. Jadi sangat liquid ya. Jadi misalnya saya punya utang 10.000, tapi saya punya aset atau harta yang bisa membayar utang tersebut sebanyak tadi berapa? 10.000 ya. 20.230. Jadi sangat mungkin ya untuk melakukan pembayaran atas utang jangka pendek tadi. Dan Boswell ternyata itu lebih baik ya dibandingkan dengan peer group-nya atau perusahaan sejenis yang berada dalam industri yang sama. Itu peer group-nya rata-rata adalah current ratio-nya 1,8. Jadi kemampuannya itu atau likuiditasnya itu adalah jauh lebih baik Boswell, kemampuannya untuk melakukan pembayaran. Ya, 2,23 dibandingkan 1,8. Oke, yang kedua, untuk yang overall ya, likuiditas yang overall itu adalah acid test atau quick ratio. Namanya aja quick,
itu adalah rasio yang hanya mengikut sertakan current asset yang sangat cepat menjadi kas. Jadi kalau ada current asset yang memerlukan waktu dulu untuk menjadi kas, maka itu dikeluarkan. Nah, contohnya inventory. Inventory kan masih berupa inventory. Untuk menjadi kas, maka inventory ini harus dijual dulu. Dijual secara kredit menjadi account receivables. Nunggu waktu dulu untuk ditagih, baru dia akan menjadi kas. Jadi ada jeda waktu antara inventory perlu waktu untuk menjual, dari jual menjadi account receivable itu perlu waktu lagi untuk menagih. Jadi perlu waktu yang cukup untuk menjadikan dia tidak termasuk sebagai aset yang quick tadi. Jadi dia tidak cepat ya menjadi atau dikonversi menjadi kas. Maka untuk acid test atau quick ratio, rumusnya adalah current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Oke. Nah, jadi kalau untuk Boswell ini kita lihat ternyata acid test atau quick ratio-nya setelah current asset-nya dikurangi dengan inventory yang sebesar 378 juta, kita hanya mendapatkan kemampuan atau likuiditas sebesar 0,92 kali. Jadi dari aset-aset yang current tadi yang quick sifatnya, itu hanya bisa menutupi sebesar 0,92 dolar setiap $1 current liabilities-nya. Oke ya, jadi 0,92 aja. Nah ini lebih jelek ya dibandingkan dengan peer average-nya yang 0,94. Jadi secara kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis rata-ratanya itu Boswell lebih jelek dalam hal likuiditasnya untuk yang quick ratio. Kenapa demikian? Karena jumlah persediaannya itu cukup besar. Jadi komposisi persediaan di dalam current assetnya itu cukup besar sehingga menjadikan adanya tadi acid test ratio-nya menjadi cuma 0,92 kali. Oke. Ini yang secara overall. Ada pertanyaan? Oke. Cukup ya. Jadi kita lanjutkan dengan sekarang kita lihat individual aset kategorinya. Jadi mengukur likuiditas dengan menggunakan kategori aset secara individual. Jadi kita juga bisa mengukur likuiditas dari suatu perusahaan dengan mengeksamin ya, mencoba ya, likuiditas dari account receivables dan inventory-nya untuk melihat seberapa panjang waktu yang dibutuhkan dibutuhkan perusahaan ya untuk mengkonversi account receivable dan juga inventories-nya menjadi kas. Jadi likuiditas ini juga bisa dilihat dengan melihat seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi account receivables dan inventory-nya menjadi kas. Yang pertama itu adalah average collection period. Ini adalah mengukur jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih receivables-nya. Jadi berapa jumlah hari yang dibutuhkan ya untuk menagih receivables menjadi kas. Jadi untuk rumusnya average collection period itu adalah account receivables-nya berapa dibagi dengan annual credit sales dibagi dengan 365 hari. Jadi 1 tahun itu 365 hari. Berapa per harinya ya, daily credit sales-nya itu berapa? Yaitu jadi
setahun kredit salesnya itu berapa, atau penjualan secara kreditnya setahun itu berapa, dibagi dengan banyaknya hari dalam setahun, 365 hari, maka kita akan mendapatkan penjualan kredit hariannya. Jadi account receivable dibagi dengan daily credit sales, maka kita akan mendapatkan average collection period-nya. Kita lihat untuk Boswell tahun 2016. Yang pertama kita cari dulu daily credit sales. Salesnya adalah 2.700 juta dolar. Ada 365 hari per tahun, maka per harinya, jadi jumlah penjualan kredit harian itu adalah 7,4 juta dolar. Jadi rata-rata dalam sehari jumlah penjualan kredit itu adalah 7,4 juta dolar. Sehingga dengan harian sebesar 7,4 juta, kita dapatkan average collection period itu adalah jumlah account receivables-nya 162 miliar dibagi dengan perharinya 7,4, berarti 162 juta dolar itu akan bisa ditagih rata-rata sebanyak 21,9 hari. Ya, jadi rata-rata penagihan untuk account receivables-nya adalah 21,9 hari. Jadi kita tahu kan penjualan itu tidak tiap hari. Dalam setahun itu juga tidak cuma sekali penjualan, jadi beberapa kali. Dan itu dilakukan sepanjang tahun, tidak cuma pada tanggal 1 Januari atau pada tanggal 31 Januari, tetapi sepanjang tahun itu akan dilakukan proses penjualan secara kredit. Nah, itu yang kita lakukan itu adalah kita merata-ratakan collection period-nya seperti apa. Jadi kita cari dulu daily credit sales-nya berapa, baru kita hitung average collection period-nya. Jadi berapa di tahun itu, berapa account receivables-nya dibagi dengan daily credit sales-nya, kita dapatkan average-nya adalah 21,9 hari. Nah, kemudian kedua, kita bisa juga menggunakan atau menghitung berapa account receivable turnover ratio-nya. Jadi ini adalah mengukur berapa kali receivable tersebut berputar ya selama setahun. Jadi account receivable turnover ratio ini adalah rasio perputaran dari piutangnya. Jadi piutangnya dalam satu tahun itu rata-rata berputarnya berapa hari? Berapa kali ya? Berapa kali? Dalam setahun itu account receivables-nya ini berputar berapa kali? Semakin banyak perputarannya, maka semakin baik. Artinya perusahaan itu melakukan penjualan dan penagihan dengan lancar. Jadi semakin banyak perputaran itu akan artinya semakin lancar account receivable tersebut berputar. Hitungannya adalah atau rumusnya adalah account receivable turnover itu sama dengan annual credit sales. Jadi jumlah penjualan kredit setahun itu berapa dibagi dengan account receivables-nya. Jadi untuk Boswell di tahun 2016 salesnya adalah 2.700 juta dolar, sedangkan account receivable-nya 162 juta dolar, maka kita dapatkan turnover-nya atau perputaran dari account receivable tersebut selama setahun adalah sebanyak 16,67 kali. Jadi account receivables-nya itu turning over atau berputar sebanyak 16,67 kali per tahun. Dan ini menunjukkan bahwa Boswell lebih baik karena peer group-nya itu secara rata-rata hanya 14,6 kali. Jadi perputaran account receivable dari Boswell itu lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Itu tadi adalah dari sisi
account receivables. Ada pertanyaan? Tinggal menggunakan rumus aja ya. Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Untuk yang akun receivable turnover sama yang sebelumnya average collection ini buat penggunaan credit sales-nya itu terbatas yang jatuh temponya 1 tahun atau bisa lebih, Bu? Atau bisa semuanya? Itu pokoknya kita lihat di ini, di neraca itu berapa account receivable-nya. Itu yang kita gunakan. Jadi Oh, kita langsung tinggal pakai ya. jumlahnya yang di Iya, neraca, jadi Bu ya? yang di neraca, jadi neraca laporan keuangan di neraca tahun 2016 itu account receivable-nya berapa? Itu yang kita gunakan Oh, sebagai oke. data. Sales-nya dari Terima kasih, Bu. ya, Iya. kalau sales-nya dari ini ya, dari income statement-nya. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Apa itu untuk penghitungan yang peer group itu dilakukan siapa yang melakukan, Bu? Dan dilakukan berapa tahun atau tiap tahun, Bu, itu? Oke. Sebentar Mas Raffi, tolong ya dicatat siapa aja yang bertanya ya, atau siapa aja yang memberi tanggapan. Jadi setiap pertemuan itu siapa aja itu untuk tambahan nilai untuk aktivitas ya. Tolong ya Mas Raffi ya. Iya, baik Bu. Oke, ini tentang tadi peer group ya. Pertanyaannya itu yang bikin siapa ya gitu atau apa tadi? Atau Iya, dari mana? itu yang bikin dari siapa, Bu? Terus itu kan ada per tahun atau dilakukan per tahun atau berapa tahun sekali, Bu? Oke, jadi yang bikin bisa investor itu sendiri ya. Investor itu sendiri kan ketika dia melakukan analisis, dia tentu tidak hanya menganalisis dari perusahaan yang akan menjadi tujuan dia ya. Misalnya Boswell ini, tapi dia juga butuh pembanding. Nah, pembanding itu dia akan cari yang sejenis itu yang mana. Jadi dia kumpulkan perusahaan-perusahaan dan dia cari laporan keuangannya. Nah, dari laporan keuangan yang ada itu dikumpulkan yang sejenisnya yang mana, dicari rata-ratanya. Kita akan dapatkan. Tapi ada juga perusahaan yang memang berprofesi atau profesionalnya itu adalah di bidang melakukan analisis. Jadi bisa tersedia data rata-rata industrinya. Jadi dari situ kita bisa lihat tentu dari perusahaan dari penganalis ya yang mempunyai kepercayaan yang dipercaya ya. Jadi kalau sudah dipercaya dan dia setiap tahun biasanya melakukan atau memberikan data atau hasil perhitungan mengenai rata-rata dan sebagainya, nah itu bisa digunakan. Tapi investor sendiri itu bisa juga mencari atau menganalisis sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan berapa kali tergantung keperluan ya. Kalau dia perlunya cuma setahun, ya tahun itu aja yang dia cari. Tetapi kalau dia perlu tren misalnya dalam 5 tahun, rata-rata industrinya seperti apa dan sebagainya, ya dia carinya dalam 5 tahun. Gitu. Jadi tergantung aja keperluannya seperti apa. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang AR itu tadi, Bu, rasionya itu bisa itu enggak, Bu? Apa buat AR yang dihapuskan atau untuk AFDA? Jadi buat ngitung turnover atau collection periodnya itu bisa atau enggak? Atau itu untuk yang account receivable-nya kenapa? Collection period. Kalau misalnya perusahaannya itu ternyata nagihnya itu nggak bagus gitu, terus banyak AR yang dihapuskan atau AFDA itu bisa kebaca di rasio itu apa enggak, Bu? Iya, jadi artinya kita sudah bisa kebaca apakah
penagihannya lancar atau enggak itu dari sini ini. Jadi kan di neraca tadi udah ada berapa account receivables-nya, itu yang kita gunakan. Data yang ada di neraca itu kita gunakan, itu adalah account receivables-nya. Jadi average collection period-nya itu bisa dilihat dalam setahun itu dari penjualan sekian ini berapa sih account receivables-nya, dan itu kita bisa lihat average collection period-nya itu berapa. Terus ditambah dengan tadi turnover-nya, itu kita lihat bisa ngelihat kemampuan perusahaan tersebut ya dalam melakukan penagihan. Jadi dalam melakukan penjualan secara kredit dan juga penagihan itu bisa kelihatan dari bagaimana periode penagihannya ya secara rata-rata dalam setahun itu berapa lama, dan juga turnover-nya tadi. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Kalau misal ada akun AFDA, Bu, itu dimasukkan juga apa enggak, Bu? Oh, ABDA. Jadi ABDA itu sudah kan udah termasuk di dalam account receivable tadi. Belum ya? ABDA itu apa singkatannya, saya kok lupa. Allowance for the full account. Oh, allowance for the full account ya. Tunggu. Seharusnya sih sudah dikurangin ya. Tapi nanti saya lihat lagi ya. Jadi seharusnya sih artinya yang benar-benar dalam setahun ini yang merupakan account receivable itu berapa? Artinya yang bisa dilakukan penagihan. Nah, artinya kalau yang ternyata sudah tidak bisa ditagih itu seharusnya dibuang ya dalam perhitungan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya dulu inventory turnover. Jadi masih banyak nih ininya rasionya. Jadi yang individual lagi itu selain account receivables, kita juga bisa melihat inventory-nya. Jadi inventory turnover ratio. Oke. Itu adalah mengukur seberapa banyak waktu kali ya yang dibutuhkan ya untuk suatu perusahaan itu memutar inventorinya dalam setahun. Jadi semakin pendek siklus suatu inventory itu akan menyatakan bahwa semakin liquid lah perusahaan tersebut. Jadi greater liquidity karena inventorinya itu bisa dikonversi menjadi cash lebih cepat. Jadi kalau siklusnya semakin banyak atau perputarannya semakin banyak, itu menunjukkan bahwa inventory itu dikonversi menjadi cash dengan lebih sering. Itu rumusnya adalah inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi dengan inventory. Jadi dalam setahun itu inventory-nya tuh berputar berapa kali, itu bisa dilihat dari cost of goods sold dibagi dengan inventory-nya. Nah, untuk Boswell, kita bisa lihat di sini, inventory turnover ratio-nya itu adalah cost of goods sold-nya, COGS-nya adalah $2.025 juta dibagi dengan inventory-nya $378 juta, maka berarti inventory turnover ratio atau rasio perputaran inventory-nya adalah 5,36 kali. Jadi dalam setahun inventory itu berputar sebanyak 5,36 kali. Nah, kalau dibandingkan dengan peer group-nya, ternyata peer group-nya itu mencapai 7 kali dalam setahun. Berarti Boswell ini lebih lambat ya perputaran dari inventory-nya. Artinya manajemen itu dalam melakukan penjualan inventory itu dan kemudian menjadi kas atau ditagih menjadi kas itu
lebih lama waktunya yang dibutuhkan dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan lain itu lebih cepat sehingga dalam setahun 7 kali, sedangkan Boswell cuma 5,36 kali dalam setahun. Oke, kita lihat ya. Nah, kemudian berarti kita juga bisa menghitung berapa hari yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan inventory tersebut. Jadi days sales inventory. Jadi jumlah hari penjualan yang dibutuhkan untuk inventory menjadi kas. Nah, jadi itu adalah dari setahun 365 hari dibagi dengan turnover ratio tadi untuk inventory-nya. Jadi 365 dibagi 5,36 hari, 36 kali, itu berarti hari yang dibutuhkan itu adalah sebanyak 68 hari. Jadi dalam setahun kan 365 hari. Karena berputarnya sebanyak 5,36 kali, berarti sekalinya itu berputar sebanyak 68 hari. Ya, jadi secara rata-rata perusahaan ini menghold ya inventory tersebut dalam 68 hari untuk menjadi kas. Jadi dari inventory menjadi kas itu butuh waktu sebanyak 68 hari. Sehingga dengan demikian dalam 365 hari itu ada 5,36 kali. Dengan kata lainnya ya. Jadi perlu perputaran sebanyak 5,36 kali. Berarti banyaknya hari yang dibutuhkan untuk sekali berputar itu adalah 68 hari. Oke, itu mengenai inventory. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi, Bu, yang account receivable. Iya. Yang itu ya, account receivable itu sama credit sales itu bedanya gimana ya, Bu? Account receivables itu adalah piutang. Piutang artinya kita jual dengan kredit, itu belum dibayar oleh konsumennya. Jadi kita punya piutang atau tagihan ke konsumen. Sedangkan penjualan secara kredit itu kalau kita jual secara kredit, itu berapa banyak. Jadi credit sales itu adalah jumlah penjualan secara kredit. Dalam setahun kita melakukan penjualan itu berapa banyak yang secara kredit. Karena jual itu kan bisa secara cash, bisa secara kredit. Nah, dalam setahun ini kredit sales-nya atau penjualan secara kreditnya itu berapa banyak. Itu juga akan kredit sales ini juga akan menunjukkan berapa besar account receivables-nya. Ya otomatis ya, dengan kredit sales sekian berarti account receivable-nya juga sama sekian. Tapi dari kredit sales tersebut ada yang udah tertagih, ada yang belum. Jadi sepanjang tahun itu ada yang perlu gitu. Dengan kredit sales akan menimbulkan account receivables seperti itu, ketagihan. Oke. Terima Cukup? kasih, Bu. Oke. Iya. Ada lagi? Kita lanjut ya. Nah, apakah suatu perusahaan itu bisa nggak dikatakan dia terlalu banyak likuiditasnya? Bisa nggak kita katakan suatu perusahaan itu terlalu liquid? Jadi, investasi yang tinggi dalam aset yang liquid itu akan menyebabkan ya perusahaan tersebut sangat mampu untuk melakukan pembayaran current liabilities-nya dengan tepat waktu. Ya, jadi dengan punya likuiditas yang besar, maka otomatis perusahaan itu mampu untuk melakukan pembayaran utang yang jatuh tempo. Tetapi kalau investasi dalam liquid aset tersebut sangat besar, eksesif ya, terlalu besar, itu akan menyebabkan justru cash yang terlalu besar tadi itu adalah suatu yang sifatnya menganggur ya. Jadi sebenarnya kalau
sebagian dari kas tersebut yang mungkin terlalu besar tadi itu, pokoknya yang dibutuhkan itu berapa, itu saja. Kalau kelebihan, maka kelebihan itu sebaiknya diinvestasikan lagi untuk mendapatkan return yang lain. Jadi manajemen itu harus berpikir bagaimana liquid aset itu cukup dan tidak lebih. Karena kalau kelebihan, maka itu menyebabkan cost juga. Artinya ada yang menganggur dan tidak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan return untuk penghasilan. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau terlalu liquid itu juga tidak bagus. Jadi namanya likuiditas itu adalah yang cukup, yang sedang saja ya, yang cukup. Jadi untuk cukupnya ini juga agak sulit ya. Jadi kemampuan berdasarkan pengalaman lah yang bisa menentukan sebaiknya jumlah kasnya itu seberapa, jumlah inventory-nya berapa, dan account receivable-nya berapa dan sebagainya. Itu seberapa banyak supaya tadi perusahaan tersebut dianggap liquid. Oke, kalau kita lihat sekarang ya, tadi patokannya berapa sebenarnya? Apakah satu cukup? Ya, misalnya current ratio itu satu itu cukup apa enggak? Atau kurang dari satu cukup? Atau harus lebih dari dua? Atau dua baru bilang cukup? Nah, itu semakin ke sini ya, dengan teknologi yang semakin canggih, di mana untuk urusan bayar membayar itu adalah dengan transfer dan sebagainya, dengan secara elektronik ya, maka semakin ke sini keperluan atau kebutuhan cash dan aset-aset liquid lainnya itu sebenarnya sudah agak berkurang. Jadi sekarang kurang dari satu pun itu sudah bagus. Karena teknologi yang semakin bagus, maka kecepatan dalam konversi dari misalnya account receivable, inventory dan sebagainya tadi untuk menjadi cash itu adalah dalam waktu yang sangat cepat, maka tidak lagi perlu harus dua. Jadi untuk menutupi $1 atau Rp1 utang dengan asetnya itu adalah harus 2:1. Bisa jadi 1:1 atau kurang dari 1 dibanding 1 itu sudah cukup untuk sekarang. Kira-kira seperti itu ya untuk suatu likuiditas. Jadi walaupun current rasionya itu kurang dari 1, jadi 0, berapa sekian gitu ya. Sekarang itu tidak masalah lagi. Itu sudah dianggap juga liquid. Oke, kita bisa melihat checkpoint. Saya buka ya. Jadi cara melihat checkpoint itu di buku ya, chapter 4. Nah, kita bisa belajar lebih lanjut ya dengan mengevaluasi ya dari checkpoint ya. Checkpoint 41 ini contoh tentang likuiditas. Jadi di sini ada Microsoft, Apple, dan Hewlett Packard ya, HP. Jadi ini ada data current asset, account receivable, dan seterusnya masing-masing perusahaan. Jadi total current liabilities-nya berapa. Ini aset-asetnya. Nah, sekarang
yang perlu dianalisis ini. Jadi di sini kita misalnya bekerja pada suatu perusahaan kecil yang memproduksi new memory storage device ya. Jadi alat untuk menyimpan memori. Nah, computer giant Hewlett Packard itu menawarkan untuk memberikan penawaran ya supaya perusahaan kita itu memberikan device yang baru tersebut untuk keperluan dari Hewlett Packard ini atau HP ini. Tapi dia mensyaratkan bahwa credit term-nya itu bisa selama 90 hari ya untuk melakukan pembayaran untuk pembelian dari storage device tadi dari perusahaan kita. Nah, karena perusahaan kita ini adalah sangat kecil dan cash-nya terbatas, nah bos dari perusahaan ini menanyakan kepada kita bagaimana likuiditas dari HP ini dan menganalisis kemampuan pembayarannya untuk storage device yang kita supply ya kepada perusahaan HP ini. Nah, jadi di sini kita sebagai bagian dari perusahaan tadi ya, pegawai di perusahaan yang disuruh bos untuk melakukan analisis, kita cari data dari selain Hewlett Packard itu sendiri, kita juga cari pembandingnya itu Microsoft dan Apple. Jadi kita dapatkan datanya, dari situ kita bisa picture the problemnya ya. Jadi kita lihat gambaran problemnya seperti apa. Jadi untuk menganalisis likuiditas perusahaan itu perlu melihat overall measures dari liquidity dengan menggunakan current dan asset ratio sebagai pengukur dari likuiditas. Jadi yang perlu kita lihat di sini ya current asset dibandingkan dengan current liabilities-nya. Kemudian untuk penambah perhitungan secara menyeluruh tadi yang overall, kita bisa juga menentukan atau menghitung atau menganalisis inventory turnover-nya. Dan juga dengan demikian kita akan mendapatkan average collection period-nya. Nah, step kedua yang kita lakukan itu adalah memutuskan. Bu, slide-nya dari tadi belum ganti, Bu. Oh, belum ganti ya? Iya. Oh, sorry. Sorry. Aku nggak bilang sih. Sebentar. Stop share dulu. Oke, sebentar ya. Sorry. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ingatin ya, saya tuh suka lupa. Oke, jadi ini kita bisa lihat di sini checkpoint 41. Kita bagaimana mengevaluasi likuiditas dari Hewlett Packard. Ya, tadi udah dengarkan ya ceritanya. Ada pegawai, nah anggap aja kita sebagai pegawai, kita diperintahkan bos kita untuk meneliti bagaimana likuiditas dari Hewlett Packard, karena Hewlett Packard ini memberikan penawaran. Dia mau pesan produk kita asalkan diberikan waktu untuk membayar dalam waktu 90 hari. Sanggup nggak? Atau bagus nggak ini? Nah, untuk itu maka kita bandingkan, kita cari data dari Microsoft, Apple, dan Hewlett Packard sendiri. Kita dapatkan datanya, jadi
Di sini current asset, current receivable dan sebagainya dari masing-masing tersebut. Kita picture problemnya apa? Ya, problemnya itu adalah kita harus cari likuiditas perusahaan ini seperti apa. Maka yang pertama kita cari yang secara overall dulu, mengukur likuiditasnya itu dengan membuat perhitungan current ratio dan asset test ratio-nya. Dan sebagai pelengkapnya kita juga menghitung berapa inventory turnover-nya, dan kemudian dari situ kita bisa menghitung berapa average collection period-nya. Nah, step keduanya setelah kita tahu problemnya apa, bagaimana caranya, ya, yang kedua itu adalah memutuskan untuk solution strateginya. Jadi strategi untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi problemnya ada, kita akan selesaikan. Jadi approach atau pendekatan untuk menganalisis likuiditas perusahaan itu adalah dengan menggunakan financial statement perusahaan saja ya. Jadi ini sama seperti seorang detektif yang mencari clue ya untuk menentukan jawaban atas pertanyaan dari yang sedang kita selidiki. Jadi di sini pusat pertanyaan itu adalah pada likuiditas dari Hewlett Packard. Dan clue-nya itu adalah rasio. Jadi clue untuk menjawab pertanyaan tentang likuiditas dari Hewlett Packard ini adalah dengan menghitung rasionya. Di sini yang kita gunakan itu adalah current ratio, asset test ratio, inventory turnover ratio, dan account receivable turnover ratio. Nah, kemudian step ketiganya solve-nya ya. Jadi penyelesaiannya. Jadi rasio berikut itu adalah dengan menggunakan informasi dari Hewlett Packard financial statement kita dapatkan ya. Tadi dari data tadi ternyata current ratio dari Microsoft 2,5, Apple 1,11, Hewlett Packard-nya 1,23. Jadi yang kita lihat nih Hewlett Packard-nya ya, HP-nya itu tahun 2015, current ratio-nya 1,23, asset ratio-nya 1,13, account receivable-nya 14,59 juta, kemudian inventory turnover-nya 18,33. Nah, sekarang kita analisis dengan menggunakan pembandingan ya. Ya, jadi kita dapatkan di sini HP atau HP itu current ratio-nya 1,23. Nah, peer group yaitu Microsoft dan Apple itu 2,5 dan 1,11 itu ditambahkan, ditotalkan, dibagi 2 itu adalah 1,81. Itu rata-ratanya. Jadi 2,5 tambah 1,11 dibagi 2 itu 1,81. Maka di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan pada liquidity ratio tadi, Hewlett Packard itu seperti sangat sama dengan Microsoft dan Apple. Faktanya, ya dalam besarannya, sebentar ya. Ada 3 plastik ya. Tulangnya cuma satu ini deh. Yang dua daging. Ini tak bawah satu, di atas satu. Di daging satu, sama ini tulangnya bagi 2. Ya. Sorry ya, maaf. Jadi untuk menganalisisnya, kita bisa katakan bahwa HP ini sebenarnya mirip ya dengan Microsoft dan Apple. Ya gedenya kurang lebih lah ya, mirip. Tapi di sini Hewlett Packard atau HP sebentar.
liquidity ratio-nya itu sebenarnya mirip juga ya dengan Microsoft dan Apple, kecuali untuk account receivable turnover ratio. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya untuk account receivable turnover itu kita bisa lihat Microsoft 5,23, Apple 7,7, tapi HP itu adalah 14,59. Kalau dirata-ratakan, peer group-nya itu adalah 6,46. Bisa dibilang bahwa HP ini 2 kali ya dibandingkan dengan peer group-nya. Nah, ini kenapa terjadi ya? Jadi semakin tinggi turnover dari Hewlett Packard account ini berarti bahwa collecting receivables-nya itu adalah memerlukan waktu yang lebih pendek daripada peer firm-nya. Jadi artinya HP ini dalam melakukan penagihan tuh lebih bagus karena jangka waktunya lebih cepat. Jadi kita bisa katakan bahwa dengan menganalisis menggunakan ratio itu sama seperti tadi ya detektif menggunakan clue. Jadi dengan rasio ini kita mendapatkan clue bahwa HP itu lebih cepat turnover dari account receivable-nya, itu adalah merupakan sesuatu yang bagus. Tapi apakah ada masalah sebenarnya? Jadi kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu bagus saja, tapi kita juga perlu lihat selanjutnya ya. Jadi yang pertama yang perlu kita investigasi itu adalah credit term yang ditawarkan dari setiap perusahaan tadi Microsoft, Apple, dan HP ini. Nah, jika mungkin ya HP itu less stringent credit term ya. Jadi artinya dia lebih apa ya? Dibandingkan dengan peer group-nya itu kurang terlalu ketat ya dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya tadi. Nah, jika HP misalnya meng-offer atau menawarkan kepada customer-nya 24 hari untuk melakukan pembayaran merchandise-nya dan customer-nya itu akan membayar dalam tepat waktu ya, maka receivable turnover ratio-nya itu adalah 15 kali. Itu konsisten dengan yang kita harapkan. Tetapi jika misalnya HP ini credit term-nya itu menyatakan bahwa bayarnya harus dalam 20 hari, maka receivables turnover-nya bisa jadi 18 kali per tahun, bukan 14,59 kali lagi. Jadi itu ya, karena tadi waktu untuk pembayarannya tadi lebih ketat atau tidak gitu ya. Jadi kalau di sini misalnya HP inventory turnover-nya itu adalah 18,33 di step 5-nya ya. Nah, jika manajemen dari HP itu bisa meningkatkan inventory turnover ratio-nya ke 30 kali, sementara sales-nya tetap, berapa pengurangan investasi dalam inventorinya. Jadi jika penjualan HP dan cost of goods sold-nya itu adalah tetap konstan dan inventory turnover ratio-nya adalah 30 kali, itu menandakan bahwa inventorinya itu akan menjadi 2.619,87 juta dolar atau 2,61987 miliar dolar ya. Jadi dengan demikian kita bisa merevise inventory levelnya untuk ya, jadi tadi kan sebelumnya cuman berapa tadi 14 sekian kali kan ya.
Nah, bagaimana kalau kita ganti ini menjadi 30 kali dengan cost of goods sold yang sama, maka inventorinya berapa? Jadi kalau 30 kali cost of goods sold-nya adalah 78.596 juta, maka kita akan dapatkan inventory level atau investasi dalam inventory itu akan jauh turun ya, menjadi cuma 2.619,87 juta. Oke, kita lihat ini di ininya ya, di sebentar di jadi ini ya picture the problemnya tadi. Jadi inventory turnover ratio itu akan mengukur berapa hari yang dibutuhkan inventory sebelum dijual. Inventory turnover ratio itu adalah penting sebagai alat implikasi untuk cash flow dan profitability dari suatu perusahaan. Ya, perubahan dalam inventory turnover ratio itu akan berdampak pada investment dalam inventory. Jadi ini inventory ratio-nya ya, cost of goods sold dibagi dengan inventory. Nah, kalau kita ganti ya inventory turnover ratio-nya menjadi 30, maka level inventory yang dibutuhkan itu adalah hanya sebesar 2.619,87 juta. Dari sebelumnya ya kita bisa mengurangi saldo inventory dari sebelumnya 4.288 juta menjadi hanya 2.619,87 juta supaya kalau inventory turnover ratio-nya adalah 30. Jadi itu ya yang kita bisa analisis, contoh bagaimana menganalisis dari tadi ya checkpoint 41. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Almira ya. Kalau tadi kan ada yang likuiditasnya tinggi kalau turnover tinggi, Bu. Berarti turnover juga harus dikendalikan dong, Bu? Atau bagaimana? Iya. Jadi pengendaliannya itu tadi inventorinya itu harusnya seberapa. Dan itu kita harus putar bagaimana penagihannya juga harus seperti apa. Jadi jangan sampai pokoknya bisa menjadikan turnover ratio-nya itu menjadi seperti yang kita kehendaki. Jadi dengan mengutak-atik ya, kalau ini sekian maka harusnya sekian inventorinya. Jadi dengan cost of goods sold sekian, misalnya tetap sekian, tapi kita ingin inventory turnover-nya adalah berapa kali dalam setahun, maka inventorinya harus berapa, dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita bisa mengutak-atik di situ untuk menjadikan apa yang kita inginkan ya, apa yang kita kehendaki gitu ya. Kita inginnya seperti apa, itu kita bisa strategi itu bisa kita lakukan untuk mengutak-atik tadi dari rumus yang ada tadi. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, sekarang capital structure ratio. Jadi rasio berkaitan dengan struktur permodalan. Jadi capital structure itu merefer pada cara suatu perusahaan itu mendanai ya asetnya selama ini agak sebentar ya. Jadi capital structure itu merefer pada cara suatu perusahaan itu mendanai asetnya dengan menggunakan kombinasi antara
utang dan ekuitas. Jadi dananya itu apakah dari utang atau dari ekuitas atau kombinasi keduanya. Itu struktur permodalan namanya. Jadi rasio struktur permodalan atau capital structure ratio itu mengalamatkan pertanyaan penting. Bagaimana perusahaan ini mendanai pembelian asetnya? Jadi untuk pertanyaan tadi ya, kita menggunakan dua jenis struktur capital structure ratio, yaitu debt ratio dan time interest earn ratio. Jadi bagaimana rasio utangnya dan bagaimana rasio bunga ya yang berkaitan dengan bunga, time interest earn ratio. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bunga tersebut. Kita lihat di sini yang pertama debt ratio. Debt ratio itu mengukur proporsi dari aset perusahaan ya yang didanai dengan menggunakan current plus long term liabilities-nya. Jadi total liabilities-nya itu berapa? Itu untuk digunakan untuk mendanai total aset. Itu adalah debt ratio. Jadi kalau kita lihat contoh Boswell, sebentar. Boswell itu debt ratio-nya adalah total liabilities-nya 1.059,75 juta dolar dibagi dengan total asetnya 1.971 juta dolar, itu menunjukkan bahwa debt ratio-nya adalah 53,8%. Artinya perusahaan mendanai asetnya itu sebanyak 53,80% dari utang. Ya, dari aset yang ada, jadi 1.971 juta dolar itu didanai atau pembeliannya itu menggunakan utang sebanyak 53,8%. Sisanya adalah dengan ekuitas. Jadi kalau dibandingkan dengan peer group-nya, rasio ini adalah lebih tinggi secara signifikan karena peer group-nya itu hanya rata-rata sebesar 35% untuk debt ratio-nya. Jadi jumlah utang, rasio utangnya itu Boswell 53,8, sedangkan rata-rata grup yang lain, rata-rata perusahaan lain dalam grup itu adalah 35%. Jauh ya di atas. Nah, kemudian time interest earn ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menservis atau menyelesaikan utangnya atau membayar interest. Jadi time interest earn ini adalah kemampuan untuk membayar utang dan membayar bunganya, yaitu dengan rumus net operating income atau earning before interest and tax dibagi dengan interest expense. Jadi gross profit dikurangi dengan expense itu adalah net operating income atau EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan interest expense-nya. Itu akan kita dapatkan times interest earn. Nah, untuk Boswell, EBIT-nya tadi itu adalah sebesar 382,5 juta dolar dibagi dengan bunganya 67,5 juta dolar, maka time interest earn-nya itu adalah sebanyak 5,67 kali. Jadi artinya perusahaan itu bisa membayar interest expense sebanyak 5,67 kali, atau dengan kata lain interest itu menggunakan sebanyak 1/5,67 atau 17,7% dari operating income. Yang artinya kalau operating earnings-nya itu sering atau menyusut
bisa menyusut sampai 82,3%. Dan dia masih bisa atau sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap bunga tadi. Jadi jadi karena dari operating income-nya itu sebanyak 100% ya, operating income 100%. Itu untuk bayar bunganya itu adalah hanya sebesar 17,7%. Jadi artinya kalau misalnya operating income-nya itu turun sampai menjadi hanya 17,7%, maka perusahaan ini masih sanggup untuk melakukan pembayaran bunga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 5,67 kali time interest earn-nya. Kalau 5,67 kali itu sama dengan 1/5,67, itu sama dengan 17,7%. Silakan dihitung ya. Nah, ini kita bisa menggunakan checkpoint nomor 42. Ini membandingkan financing decision, ya, pengambilan keputusan keuangan oleh HD dan Lewis. Ya, jadi Home Depot atau HD ya, time interest on ratio-nya itu jika interest payment-nya itu sama, tetapi net operating income-nya drop sebesar 80% menjadi hanya 2.354 billion dolar, dan juga bagaimana kalau Lowe's net operating income-nya drop sebesar 80%. Apa yang akan terjadi dengan time interest on ratio-nya? Kita lihat di sini ya. Time interest on ratio itu adalah rasio yang penting yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana penggunaan debt financing-nya. Jadi dalam pembiayaannya itu berapa pembiayaan atau pendanaan dengan menggunakan utang. Itu bisa kita lihat dari time interest on ratio-nya. Jadi dia mengukur kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utangnya, ya, jadi bayar utang dan bayar bunganya. Jadi time interest on ratio ini ukuran untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran utang dan bunganya. Nah, ratio ini membutuhkan pembandingan net operating income atau EBIT dengan interest expense. Nah, kedua angka ini ada di income statement. Jadi EBIT-nya ya, ini EBIT. Jadi sales dikurangi cost of goods sold itu sama dengan gross profit dikurangi dengan operating expenses, maka kita akan dapatkan EBIT atau net operating income. Nah, interest expense-nya di sini. Itu setelah dikurangi dengan interest expense, maka earning before taxes. Oke, lanjut ya. Nah, ini bagaimana dampaknya kalau operating income-nya terhadap times interest earn-nya dari Home Depot dan Lowe's ini. Jadi kita bisa menggunakan rasio itu untuk mengukur time interest earn ratio-nya. Jadi time interest earn ratio itu EBIT dibagi dengan interest expense ya tadi ya. Jadi untuk Home Depot itu 2,56 kali. Kalau Lowe's-nya 0,271 kali. Jadi kalau dia turun dari sebelumnya 100% turun 80%, maka tinggal menjadi 20% saja. Nah, 20%-nya itu dibagi dengan interest expense-nya, maka Home Depot itu 2,56 kali dan Lowe's-nya adalah 0,271 kali. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa drop atau kurangnya net operating income itu akan menjadikan adanya drop yang signifikan dalam time interest earn-nya dari kedua perusahaan. Apakah kreditor harus khawatir ya dengan drop ini? Nah, drop dalam earning itu akan menjadikan Home Depot itu jelek ya.
bad ya untuk Home Depot, tapi bagi Lowe's itu adalah sangat-sangat jelek ya, devastating ya untuk Lowe's. Jadi tadi ya dari sebelumnya berapa bisa dilihat ya pada perhitungan di checkpointnya ya, menjadi hanya sebesar 2,56 kali. Itu turunnya sangat besar, apalagi bagi Lowe's ini hanya menjadi 0,271 kali. Itu adalah sangat jelek. Jadi untuk Home Depot itu bad dan devastating ya untuk Lowe's. Berikutnya Asset Management Efficiency Ratio. Jadi Asset Management Efficiency Ratio ini mengukur seberapa efektifkah perusahaan ini dalam mengutilisasi atau menggunakan asetnya untuk mengenerate atau menghasilkan penjualan. Nah, rasio ini biasanya merefer pada turnover ratio yang merefleksikan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk suatu aset tertentu ya, turnover berputar selama setahun. Jadi perputaran dari aset tertentu selama setahun itu seperti apa? Ini adalah turnover ratio yang untuk mengukur aset manajemen efisiensi ratio. Jadi seberapa efisien manajemen dalam menggunakan aset yang ada. Jadi yang pertama total asset turnover ratio itu merupakan representasi dari jumlah sales yang di-generate ya per dolar yang diinvestasikan dalam aset perusahaan. Jadi total asset turnover untuk yang total aset ya, untuk semua total asetnya, jadi salesnya 2.700, ini total penjualan kredit ya, dibagi dengan total aset 1.971 juta. Maka total aset turnover-nya adalah 1,37 kali. Nah, peer group-nya itu adalah 1,15 kali. Nanti kita lihat ya, itu bagus atau tidak. Kemudian fixed asset. Tadi kan total aset. Nah, sekarang kalau fixed asset turnover ratio-nya bagaimana? Kita lihat. Sales-nya 2.700, net plant and equipment-nya 1.327. Maka di sini kita dapatkan turnover ratio untuk fixed asset itu adalah 2,03 kali. Peer group-nya adalah 1,75 kali. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Asset utilization efficiency. Boswell 1,37. Peer group-nya 1,15. Maka kondisi ini menyatakan bahwa prestasi atau performance dari Boswell itu bagus dibandingkan dengan peer group-nya. Fixed asset turnover juga demikian. Boswell 2,03, peer group-nya 1,75. Juga bagus ya, lebih bagus ya. Kemudian asset efficiency, utilization efficiency untuk receivable turnover. Boswell 16,67, peer group-nya 14,6. Jadi ini juga masih bagus. Nah, yang jelek itu adalah inventory turnover. Boswell cuma 5,36, peer group-nya 7. Jadi poor untuk inventory turnover dibandingkan dengan peer group-nya. Jadi ini kita melihat rasio efisiensi bagaimana manajemen dalam mengutilisasi aset yang ada untuk menghasilkan penjualan. Kemudian kita beranjak ke profitability ratio, rasio profitabilitas. Jadi rasio tentang kemampuan dalam menghasilkan laba ya. Jadi profitability ratio itu mengadres very fundamental question. Has the firm earned adequate return on its investment? Jadi, apakah perusahaan ini mendapatkan returns yang cukup atas investasi yang dilakukannya? Cukup nggak keuntungannya dengan rasio profitabilitas ini?
Dua fundamental determinan ya untuk profitability ratio dan return on investment itu adalah cost control. Jadi bagaimana pengendalian terhadap cost-nya. Jadi bagaimana perusahaan ini dalam mengendalikan cost-nya untuk setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah efisiensi dari asset utilization. Jadi seberapa efektif ya perusahaan ini menggunakan asetnya untuk mengenerate sales. Jadi ada dua, cost control dan efisiensi asset utilization. Ya. Yang pertama, cost control. Apakah perusahaan itu mendapatkan earning yang reasonable dalam profit marginnya ya? Yaitu dengan gross profit margin. Itu menunjukkan seberapa bagus ya perusahaan ini memanage expense-nya ya untuk mengenerate profit. Jadi itu rumusnya adalah gross profit margin sama dengan gross profit dibandingkan dengan sales. Jadi gross profitnya seberapa dibandingkan dengan sales-nya. Nah kalau untuk Boswell tadi ya, gross profit-nya ya. Sorry. Jadi gross profit-nya 675, sedangkan sales-nya, total sales-nya adalah 2.700, maka berarti gross profit margin-nya adalah 25%. Jadi artinya perusahaan ini mengeluarkan 75 sen dolar sebagai cost of goods sold, atau dengan kata lain itu mendapatkan 25 sen dolar untuk setiap dolar penjualan yang menjadi gross profit-nya. Jadi dari setiap $1 penjualan, maka 25 sen dolarnya itu adalah merupakan gross profit. Itu gross profit margin. Kemudian operating profit margin. Ini adalah mengukur seberapa besar profit yang dihasilkan dari setiap dolar dari penjualan setelah accounting untuk cost of goods sold dan operating expense-nya. Ini juga mengindikasikan bagaimana seberapa baik ya manajemen itu memanage income statement-nya. Jadi operating profit margin atau OPM ya, net operating income atau EBIT dibagi dengan sales. Jadi EBIT-nya 382,5 juta, sales-nya 2.700, maka operating profit margin-nya adalah 14,2, peer group-nya 15,5. Jadi secara ini Boswell itu kurang dibandingkan dengan peer group-nya ya. Peer group-nya 15,5, sedangkan Boswell cuma 14,2% untuk operating profit margin-nya. Kemudian net profit margin itu net income per sales-nya. Ini adalah untuk mengukur seberapa banyak income yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan setelah di-adjust dengan semua expenses termasuk income tax-nya. Jadi net profit margin-nya 204,75 juta dibagi dengan 2.700 juta sama dengan 7,6%. Jadi perusahaan ini mengenerate 0,076 sen dolar untuk setiap dolar penjualan setelah membayar semua expense-nya. Sedangkan peer group-nya itu lebih besar ya, 0,102. Sedangkan Boswell cuma 0,076 net profit margin-nya atau 7,6%. Kemudian return on invested capital ini adalah rasio. Jadi operating return on asset itu adalah rasio
yang merupakan summary measure dari operating profitability. Jadi di sini bisa menunjukkan sukses atau tidaknya manajemen dalam mengendalikan expenses-nya dan apakah efisien dalam penggunaan asetnya. Jadi ini adalah operating return on asset atau OROA. Itu adalah dengan menghitung net operating income atau EBIT dibagi dengan total aset. Itu menunjukkan OROA-nya ya. Nah, untuk Boswell, OROA-nya adalah 382,5 dibagi dengan 1971, 19,4%. Jadi artinya perusahaan ini bisa mengenerate $0,194 operating profit untuk setiap $1 yang diinvestasikan dalam aset. Di mana ini lebih tinggi daripada peer group yang cuma 0,178. Bedanya dikit ya, tapi lebih bagus, lebih tinggi. Untuk OROA, operating return on asset. Ya, dari total aset itu return-nya berapa? Dari EBIT-nya. Nah, kemudian kita bisa decompose dari operating return on asset ratio tadi. Jadi operating return on asset tadi, OROA tadi, itu adalah merupakan perkalian dari cost control dikali dengan asset utilization. Ini nulisnya mungkin agak salah ya. Seharusnya OROA itu adalah cost control dikalikan asset utilization. Di mana cost control itu adalah operating profit margin atau OPM, sedangkan asset utilization itu adalah total asset turnover atau TATO. Ya, total asset turnover. Jadi OROA tadi itu kalau operating profit margin itu adalah sama dengan net operating income atau EBIT dibagi dengan sales dikali dengan TATO itu adalah sales per total asset. Maka kita bisa dapatkan ya, sales-nya kita habiskan ya, jadi maka hasilnya adalah net operating income or EBIT dibagi dengan total aset. Itu adalah OROA. Jadi kalau kita decomposing dari operating return on asset ratio tadi, untuk Boswell, operating return on asset-nya itu adalah 19,4. Itu dari operating profit margin-nya 14,2 dikali dengan total asset turnover-nya 1,37. Itu hasilnya adalah 19,4%. Peer group-nya operating profit margin-nya 15,5%, total asset turnover-nya 1,15. Maka OROA-nya adalah 17,8%. Oke. Bisa ngikutin nggak? Nanti ujiannya sih mau nggak mau kan pasti open book. Jadi jangan khawatir, bisa lihat rumusnya. Tapi kalau nggak pernah latihan, bingung juga kan yang menggunakan rumusnya. Jadi harus latihan juga. Jadi bagaimana menggunakan rumus tersebut. Jadi kalau ada soal itu rumus mana yang digunakan kita harus tahu juga. Jadi rumusnya banyak, kita harus tahu rumus yang mana yang harus kita gunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi di sini perlu kita latih cara menghitung dan sebagainya. Penggunaannya seperti apa sih untuk mengetahui apa dan sebagainya. Nah tadi panel A itu decomposing operating return on asset ratio. Nah, yang panel B-nya itu menganalisis determinan dari total asset turnover ratio-nya. Jadi TATO-nya yang kita lihat ya. Jadi account receivable turnover itu adalah annual credit sales per account receivables. Itu sama dengan inventory turnover kali fixed asset turnover. Ya, jadi cost of goods sold per inventory, fixed asset turnover-nya adalah sales per net plant and equipment. Jadi untuk Boswell, inventory turnover-nya 5,8 dikalikan dengan fixed asset turnover-nya 2,03, itu didapatkan account receivable turnover-nya 16,67.
Sedangkan peer group-nya itu 7 inventory turnover-nya, sedangkan fixed asset turnover-nya 1,75, maka didapatkan account receivable turnover-nya adalah 14,6. Ya, jadi ada hubungan antara inventory turnover dengan fixed asset turnover dengan account receivable turnover-nya. Oke, ini panel B-nya. Jadi ROA dari suatu perusahaan itu adalah lebih tinggi daripada peer groups-nya. Tadi bisa dilihat ya sebelumnya ya. Kemudian OPM perusahaan, operating profit margin-nya, itu lebih rendah daripada peers group-nya. TATO perusahaan, total asset turnover ratio-nya itu lebih tinggi daripada peer groups-nya. Itu observasi yang bisa dilakukan ya dari hasil perhitungan tadi. Jadi rekomendasinya yang bisa dilakukan adalah mengurangi cost. Jadi salah satu pengendalian yang bisa dilakukan itu ada untuk supaya mendapatkan tadi profitabilitas yang tinggi, maka caranya adalah dengan mengurangi cost. Jadi perusahaan itu harus menginvestigasi cost of goods sold-nya dan operating expense-nya ya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mengurangi cost. Jadi mungkin untuk mengurangi cost of goods sold mungkin dicari bahan yang kualitasnya sama cuman harganya mungkin lebih murah. Atau dari operating expenses-nya ya, apa yang bisa dilakukan ya supaya operating expenses-nya itu menjadi berkurang cost-nya. Mungkin cara yang dilakukan bisa lebih efisien, sehingga dengan cara yang lebih efisien itu mengurangi cost yang terjadi. Itu ya, reduce cost. Atau dengan mereduce inventory. Jadi perusahaan itu bisa menginvestigasi apakah bisa mengurangi ukuran dari inventory. Apakah investasi dalam inventory dikurangi. Jadi otomatis kalau inventory-nya berkurang itu juga akan menyebabkan profit juga akan bertambah. Karena kalau inventory-nya terlalu banyak, itu artinya ada cost juga ya untuk menyimpan dan sebagainya untuk inventory tersebut. Jadi kalau inventory-nya langsung dijual dan sebagainya, itu akan jauh lebih bagus. Nah, kita bisa lihat dengan checkpoint 43, itu mengevaluasi OROA ya, operating return on asset-nya untuk HD and low. Jadi Home Depot itu bisa menaikkan total asset turnover ratio-nya ke 2,5 dengan tetap mempertahankan current operating profit margin-nya. Jadi bagaimana atau apa yang terjadi jika operating return on terhadap operating return on asset-nya kalau itu dilakukan ya. Jadi kalau total asset turnover ratio-nya itu menjadi 2,5 dengan current operating profit yang sama, bagaimana operating return on asset-nya. Jadi kita lihat di sini ya tadi ROA itu adalah cost control kali asset utilization atau operating profit margin OPM dikalikan dengan total asset turnover ratio. Total asset turnover, sorry. Nah, kemudian kita bisa menganalisis ya impact atau dampak dari operating return on asset untuk peningkatan dalam total asset turnover ratio dengan menggunakan persamaan berikut ya. Operating return on asset itu sama dengan total asset turnover dikalikan operating profit margin (OPM) ya. TATO atau total asset turnover dikalikan operating profit margin. Nah, sebelum dan setelah ya. Jadi ROA sebelumnya itu adalah 2,08 total asset turnover-nya. Dikalikan dengan operating profit margin, sorry, belibet ya. Jadi OPM-nya atau operating profit margin-nya 13,3 tetap ya. Itu menghasilkan 27,67% ROA-nya. Sekarang kalau misalnya total asset turnover-nya menjadi 2,5 dinaikkan ya,
sedangkan operating profit marginnya tetap 13,3%, maka kita akan mendapatkan operating return on asset-nya menjadi 33,25%. Jadi dengan adanya peningkatan total asset turnover itu akan meningkatkan ROA-nya dengan OPM yang sama. Jadi analisisnya adalah bahwa peningkatan dalam total asset turnover ratio itu akan memberikan dampak yang favorable ya untuk home depot operating return on asset-nya. Jadi home depot ROA-nya itu akan menjadi lebih bagus. Dampaknya lebih bagus kalau total asset turnover-nya ditingkatkan. Jadi jika home depot itu menginginkan peningkatan dalam ROA-nya lebih besar lagi, maka yang harus diperhatikan atau fokusnya adalah cost control. Dengan cost control itu akan membantu dalam menaikkan net operating profit-nya. Ya, jadi dengan kenaikan net operating profit lagi, selain dari kenaikan total asset turnover tadi, maka ROA-nya pasti akan meningkat lebih tinggi lagi. Analisis yang bisa dilakukan. Nah, kemudian apakah perusahaan itu memberikan reasonable return terhadap investasi dari ownersnya? Itu bisa kita lihat dari bagaimana return on equity-nya atau ROE-nya. Jadi ROE ini adalah mengukur accounting return on common stockholders investment-nya. Ya, return on equity, jadi return atau hasil yang dihasilkan dari ekuitas itu adalah net income dibagi dengan common equity-nya. Jadi kita membandingkan net income yang ada dibandingkan dengan common equity-nya. Itu adalah ROE-nya, return on equity. Nah, untuk Boswell, ROE-nya seberapa? Kita lihat di sini, net income-nya adalah 204,75 juta. Sedangkan, common equity-nya adalah 911,25 juta. Maka kita dapatkan ROE-nya adalah 22,5%. Jadi di sini shareholders-nya itu mendapatkan 22,5% dari investasi yang mereka lakukan. Ini lebih tinggi dari peer average-nya yang cuma 18%. Jadi investasi yang mereka lakukan di perusahaan Boswell ini itu dari investasi dalam ekuitas tadi itu akan mendapatkan sebanyak 22,5% return ya atas investasi yang dilakukan. Itu ROE-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Pusing ya, banyak ya? Ibu, Ya, silakan. izin bertanya Bu, tapi terkait yang debt ratio tadi Bu. Debt ratio, ya oke. Nah, itu kan kita kan bisa tahu nanti dananya dari utang, ekuitas atau keduanya. Yang ini saya tanyakan itu yang bagus yang mana ya Bu? Karena kan kalau debt ratio-nya tinggi kan utangnya semakin besar Bu. Iya. Terus? Yang bagus itu yang pendanaannya tuh banyak dari equity atau keduanya atau dari utang gitu Bu. Yang bagus yang mana? Oke. Atau tergantung dari kondisi perusahaan itu. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi salah satu dampak utang itu adalah dia punya multiplier effect namanya. Ya. Dengan multiplier effect ini utang itu bisa meningkatkan return ya, pengungkit kalau di apa namanya itu bahasa Inggrisnya. Jadi dia bisa dengan utang itu menjadi pengungkit yang kalau ban mau pasang ban itu apa namanya? Untuk naikin mobil itu mendongkrak ya, dia bisa mendongkrak ya dengan utang. Penggunaan utang ini bisa mendongkrak pendapatan jauh lebih besar lagi. Jadi salah satu keuntungan dari penggunaan utang itu adalah
pendapatan akan jauh lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kan tadi utang itu ada bunga. Nah, bunga itu dikurangkan dari sebagai unsur pengurang dari perhitungan perhitungan income ya. Dan ini akan menyebabkan berdampak pada pajak yang lebih rendah. Itu salah satunya ya. Selain itu banyak lagi yang menyebabkan bahwa dengan utang itu biasanya perkembangan lebih cepat ya dibandingkan kalau dengan ekuitas. Itu satu sisi ya, lebih bagus menggunakan utang. Tapi di sisi lainnya kalau menggunakan utang itu ada sisi negatifnya juga ya. Kalau tidak bisa bayar utang itu yang jadi masalah. Jadi penggunaan utang itu bagus. Dia lebih mendongkrak perusahaan yang menjadi lebih maju itu bisa ya dengan utang. Tapi pengelolaannya harus bagus. Karena kalau tidak dikelola dengan bagus, maka bisa jadi bunganya tidak terbayar, utangnya juga tidak terbayar. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi di sini memang harus bisa memanage-nya di situ. Jadi peran manajemen di sini adalah bagaimana memanage utang dan ekuitas tadi supaya balance dan perkembangan perusahaan itu jauh lebih cepat gitu ya. Jadi ada nanti kita hitung-hitungannya nanti di chapter-chapter berikutnya itu bagaimana risiko dan kemudian juga perbandingan antara utang dan ekuitas tadi itu sebaiknya seperti apa. Nanti kita akan bicara lebih lanjut di chapter berikutnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke. Ada lagi? Maaf Bu, saya izin bertanya. Iya, kurang jelas suaranya. Silakan lebih kencang. Oh iya, tentang yang itu tadi Bu, yang assessment itu loh, yang total asset turnover, terus fixed asset turnover. Itu kan tadi kan di HP itu kan ada yang total asetnya good, terus fixed asetnya good, receivable-nya juga good kan Bu. Terus inventory turnover-nya itu dapat poor kan Bu. Nah, kira-kira realisasi dari perusahaan lain ada nggak ya Bu yang semisal asesmennya itu baik semua gitu, jadi nggak ada celahnya yang jelek gitu, kira-kira ada nggak ya Bu? Atau memang malah ada kemungkinan sih ada. Jadi semuanya bagus itu bisa jadi karena semua manajemennya melaksanakan semuanya bagus ya. Jadi artinya dia perputaran dari inventorinya tuh cepat, siklusnya cepat ya, siklus perputaran dari inventorinya cepat. Artinya dengan cepatnya inventory berputar itu menunjukkan juga bahwa account receivable-nya itu dikelola dengan baik. Jadi penagihan dilakukan dengan bagus sehingga konsumen itu bayar dengan tepat waktu dan sebagainya, sehingga konversi dari inventory menjadi account receivable dan kemudian menjadi cash itu cepat. Itu semuanya bagus, itu ada, bisa, kemungkinan sangat bisa. Jadi itu bukan berarti bahwa kalau yang lainnya jelek ya bagus, ada yang jelek, harus ada yang jelek, enggak juga. Tapi bisa juga semuanya jelek, itu bisa. Karena memang tergantung manajemennya ya dalam melaksanakan tugasnya itu benar apa enggak, dan kepintaran dari manajemen juga ya dalam melakukan semua pekerjaannya. Kira-kira seperti itu. Oh begitu ya, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita lanjutkan ya dengan menggunakan Dupont method ya untuk mendecomposing ROI ratio. Sebentar ya.